Assalamualaikum, perkenalkan saya Rera Ayu Azhari, kelas dari Unisula. Di sini saya akan membawakan video penyuluhan tentang pentingnya pemantauan tumbuh kembang 1000 hari pertama kehidupan anak. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan bermanfaat ya. Selamat menyaksikan. Pemantauan tumbuh kembang anak pada 1000 hari pertama kehidupan sangat penting, mengingat pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pada usia ini. Yang disebut 1000 hari pertama kehidupan yaitu mulai dari saat pembuahan di dalam rahim ibu sampai anak berusia 2 tahun. Coba perhatikan deh, anak usia 2 tahun tinggi badannya sudah mencapai setengah dari tinggi orang dewasa, serta perkembangan otaknya itu sudah mencapai 80% dari otak dewasa. Apa sih yang dimaksud dengan tumbuh atau pertumbuhan? Tumbuh atau pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran fisik anak menjadi bertambah berat dan tinggi. Kembang atau perkembangan itu merupakan bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks. Jadi sekarang sudah tahu kan perbedaan dari tumbuh, kembang? Contohnya, kemampuan bayi bertambah dari berguling menjadi duduk, berdiri, dan berjalan. Kemampuan ini harus sesuai dengan umurnya ya. Perkembangan otak yang sangat pesat pada usia di bawah 2 tahun ini disebut periode kritis perkembangan ya, atau golden period. Ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk dilakukan pemulihan jika ada gangguan perkembangan. Menurut penelitian, gangguan pertumbuhan ini cukup tinggi loh, mencapai 37,2%. Oleh karena itulah pentingnya orang tua dalam memantau tumbuh kembang anaknya. Pemantauan tumbuh kembang anak. Apa aja sih yang bisa ditemukan? Secara dini, kita bisa menemukan penyimpangan pertumbuhan, misalnya status gizinya kurang atau gizi buruk, atau anak pendek. Yang kedua, kita bisa menemukan penyimpangan perkembangan, misalnya anak yang terlambat bicara. Dan yang ketiga, penyimpangan mental emosional anak, misal anak dengan gangguan konsentrasi dan anak yang hiperaktif. Semua ini tujuannya agar orang tua dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak dan menemukan secara dini gangguan dari tumbuh kembang sehingga dapat ditindaklanjuti segera agar hasilnya menjadi lebih baik. Untuk screening pertumbuhan dilakukan dengan menimbang berat badan, mengukur panjang dan tinggi badan, serta lingkar kepala. Dan kemudian bisa diplotkan ke dalam kurva pertumbuhan yang sesuai untuk umur dan jenis kelamin yang ada di buku kesehatan anak ya. Untuk screening perkembangan dapat dilakukan dengan pengamatan langsung pada bayi atau anak oleh petugas kesehatan. Dan juga menggunakan kuesioner atau lembar jawaban pertanyaan yang dijawab oleh orang tua atau menggunakan buku kesehatan ibu dan anak. Orang tua juga dapat memantau kurva pertumbuhan dan tonggak perkembangan anak yang ada di aplikasi Prima IDAI yang dapat diunduh di ponsel pintar. Siapa yang dipantau dan di mana? Yang pertama, kelompok semua anak umur 0 sampai 6 tahun yang dapat dilakukan di tingkat puskesmas. Dan yang kedua, kelompok semua bayi atau anak yang mempunyai resiko tinggi dipantau oleh dokter anak yang ada di rumah sakit. Bayi risiko tinggi itu adalah bayi yang dalam perkembangannya masih normal, tetapi dapat terjadi gangguan perkembangan. Seperti
Seperti apa nih contohnya bayi risiko tinggi? Contohnya antara lain riwayat lahir kurang bulan, berat lahir rendah, bayi baru lahir yang mengalami infeksi, penurunan kadar gula darah, sindroma sesak nafas, dan kejang. Bila bayi atau anak dinyatakan normal, tetap masih diperlukan screening perkembangan ya, karena tumbuh kembang anak merupakan suatu proses yang masih terus berlangsung dan dalam perjalanannya dapat mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, ibu tidak boleh lengah ya, dan terus memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Screening atau pemantauan tumbuh kembang untuk bayi dianjurkan tiap bulan. Anak usia 12-24 bulan dianjurkan setiap 3 bulan sekali. Dan anak usia 24 bulan sampai 72 bulan dianjurkan tiap 6 bulan. Jadi tetap harus terus dipantau ya. Apa yang perlu dilakukan orang tua untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan? Mari kita simak di slide selanjutnya ya, yaitu kebutuhan dasar anak harus dipenuhi. Kebutuhan asuh, ASI, dan ASAH. Apa sih kebutuhan asuh, ASI, dan ASAH? Asuh merupakan kebutuhan fisik biomedis, meliputi antara lain pemberian ASI, gizi yang sesuai, kelengkapan imunisasi, pengobatan bila anak sakit, pemukiman yang layak, kebersihan individu dan lingkungan, rekreasi, serta bermain. Ini merupakan pola asuh ya. Sedangkan pola ASI merupakan kebutuhan emosi dan kasih sayang. Sedangkan yang ketiga, pola ASAH merupakan kebutuhan akan stimulasi mental yang merupakan cikal bakal untuk proses belajar anak. Jadi, 3 pola ini harus terpenuhi ya. Pola asuh, ASI, dan ASAH. Tumbuh kembang anak. Jadi, tahun-tahun pertama kehidupan, terutama periode sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun, merupakan periode yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat pada otak manusia. Periode ini merupakan masa emas atau golden period bagi otak anak dalam menerima berbagai masukan, pembelajaran, pengaruh dari lingkungan sekitarnya baik yang bersifat positif maupun negatif. Mengingat periode 2 tahun pertama merupakan masa yang relatif pendek dan tidak akan terulang kembali. Maka orang tua dan keluarga harus memanfaatkan periode yang singkat ini untuk membentuk anak ke arah yang lebih positif. Dengan cara memberikan masukan atau pembelajaran nilai-nilai positif, memberikan asupan nutrisi dan gizi seimbang, memberikan stimulasi yang tepat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi balita. Setiap anak perlu mendapatkan stimulasi rutin sedini mungkin dan terus-menerus pada tiap kesempatan. Memberikan stimulasi yang tepat serta memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi balita. Setiap anak perlu mendapatkan stimulasi rutin sedini mungkin untuk terus-menerus pada setiap kesempatan ya. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.